Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Nur Saidah dari kelas 2D dengan NIM 222523067. Di sini aku akan memberikan tutorial kepada kalian mengenai cara menghitung uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan Microsoft Excel. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung ke tutorialnya. Let's go! Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya menghitung uji validitas dan reliabilitas. Nah, bisa dilihat ya, di sini respondennya ada sebanyak 33 responden. Dan untuk soalnya ada 10 soal. Jadi, pertama-tama sebelum menghitung uji validitas dan reliabilitas, kita harus tahu dulu total dari setiap respondennya. Nah, bagaimana sih cara menghitung totalnya? Jadi, untuk cara menghitung totalnya, kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung, kita drag aja ini soal 1 sampai soal 10 dari responden pertama. Kemudian jangan lupa untuk tutup kurung, kemudian enter. Kita bisa lihat nih totalnya sudah ada untuk responden pertama yaitu 37. Nah, bagaimana sih kita mencari tahu sampai ke responden 33? Jadi untuk penggunaan di Excel kita bisa dipermudah lagi. Karena di Excel ini bisa langsung otomatis menggunakan rumus. Jadi kita langsung tarik aja sampai ke bawah sampai responden 33. Nah, kemudian totalnya akan langsung muncul. Tuh. Karena total sudah ada, jadi kita langsung ke mencari nilai R hitungnya. Dimana untuk mencari nilai R hitung ini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan Corel, buka kurung, kita draft dari soal 1 ini ya sampai ke responden ke-33. Kemudian koma. Nah, kenapa saya menggunakan koma? Karena di laptop saya itu diperintahkan untuk menggunakan koma. Tetapi ada beberapa laptop yang lain bukan menggunakan koma tetapi menggunakan titik koma. Jadi dalam penggunaan koma ataupun titik koma itu berdasar kepada ketentuan laptopnya gitu. Jadi gimana laptop itu menyuruh koma atau titik koma gitu. Jadi setelah koma, kita langsung aja ya ke bagian total. Sama aja kita langsung tarik aja ke bawah, kita lihat ya. Nah, sebelum kita tutup kurung, kita harus mengunci rumus Corelnya terlebih dahulu. Kenapa sih kita harus mengunci rumus Corelnya terlebih dahulu? Karena dengan tujuan kalau misalnya kita sudah mengunci rumus Corelnya terlebih dahulu, ketika kita ingin mengganti nilai dari sebuah soal tersebut, itu hasilnya akan otomatis gitu langsung keluar. Jadi kita tidak perlu memasukkan rumus Corel lagi. Tuh, itu dapat memudahkan kita sih. Jadi untuk menguncinya itu kita menggunakan F4 ya. Nah, jangan lupa untuk tutup kurung. Gitu. Kemudian kita langsung aja ya ke samping seperti biasa. Kita tarik ke samping karena ini otomatis. Oke. Nah, nilai R hitungnya sudah ada. Kemudian kita mencari nilai R tabel. Di mana dalam mencari nilai R tabel ini kita ada acuannya ya di taraf signifikan. Nah, biasanya itu menggunakan 5% ataupun 10% gitu. Nah, di sini saya menggunakan yang 5%. Karena respondennya ada 33, jadi kita mencari yang 33. Jadi untuk R tabelnya yaitu dengan nilai 0,344. Oke. 0,344. Kemudian seperti biasa kita langsung tarik aja ke samping. Nah, sama. Nah, untuk keterangan ini mengecek apakah soal ini valid atau tidak valid. Nah, untuk mengetahui valid atau tidak validnya, kita bisa lihat dari R hitung dan R tabelnya. Dimana kalau misalnya R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka soal tersebut valid. Tetapi jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka soal tersebut tidak valid. Nah, sebenarnya kita bisa hitung manual, tetapi kita menggunakan rumus ya. Ya, untuk rumusnya itu bisa menggunakan sama dengan if buka kurung R hitung lebih besar dari R tabel, koma, dengan keterangan valid, jangan lupa tanda kutip, koma, tanda kutip, satunya keterangan tidak valid. Oke, jangan lupa untuk tanda kutip.
kutip, kemudian kurung. Kita bisa langsung enter aja. Nah, sudah ada keterangannya ya, valid. Jadi kita langsung tarik aja ke samping. Jadi untuk 10 soal ini semuanya valid. Kemudian kita langsung mencari varians. Di mana untuk mencari varians ini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan var. Jangan lupa buka kurung. Kemudian kita tarik ini sampai ke bawah. Ya. Kemudian jangan lupa untuk tutup kurung. Kita enter. Nah, untuk varians kita juga sudah ada nilai variansnya. Kita tarik ke samping. Oke, sudah muncul ya. Nah, varians sudah ada, kemudian kita nyari jumlah varians. Di mana nyari jumlah varians ini juga menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, ada variansnya ini. Oke, kemudian tutup kurung. Bentar. Nah, jumlah varian sudah ada. Kemudian kita mencari varians totalnya. Di mana varians total ini juga bisa menggunakan rumus dengan var. Jangan lupa buka kurung. Kita lanjut ke total. Ya. Total, kemudian kurung, enter. Ya, varians totalnya udah ada. Kemudian jumlah soal valid. Nah, untuk jumlah soal valid bisa dilihat ya di sini dari 10 soal tersebut semuanya valid gitu. Jadi untuk soal valid yaitu 10 dan untuk jumlah soal tidak valid berarti tidak ada ya, kosong. Kita lanjut ke kriteria pengujian reliabilitas. Nah, kita udah tahu nih, udah ada acuannya. Nilai acuannya itu untuk reliabilitasnya itu 0,7. Jadi, kita harus mencari tahu dulu nih nilai Cronbach alpha-nya. Kalau misalnya nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari nilai acuan, berarti kesimpulannya soal ini tuh reliable gitu. Nah, untuk mencari nilai Cronbach alpha bisa menggunakan rumus sama dengan untuk soalnya kita ada 10, berarti 10 per 9 ya. Dikali dengan 1 dikurangi dengan jumlah varians per varians total, tutup kurung, dan kita langsung enter. Nah, udah keluar ya nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,905. Nah, untuk kesimpulannya, kita lihat acuan dari sini, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7, maka kesimpulannya reliable atau signifikan. Jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,7, maka kesimpulannya tidak reliable atau tidak signifikan. Jadi kita bisa simpulin ya, sebenarnya kita bisa langsung manual aja. Kita langsung bisa ngelihat dari nilai Cronbach alpha-nya. Itu berarti reliable kan, karena lebih besar dari nilai acuan. Tapi di sini saya akan menggunakan rumus ya. Untuk rumusnya yaitu sama dengan if nilai Cronbach alpha lebih besar dari nilai acuan. Ya. Koma, jangan lupa ketik untuk keterangannya reliable. Jangan lupa kutip, koma, kutip lagi keterangan keduanya tidak reliable. Kutip. Nah, kemudian langsung aja enter. Oke, udah ada ya reliable. Nah, untuk kategorinya kita bisa melihat dari ada acuan tabelnya juga ya. Untuk kategorinya kita bisa dilihat dari sini. Tadi kan koefisien korelasinya itu 0,905 ya. Jadi di sini terlihat bahwa untuk korelasi segitu itu sangat tinggi gitu. Jadi untuk kategorinya itu sangat tinggi masuknya. Sangat tinggi. Nah, kita lanjut ya. Sebenarnya untuk reliabilitas dan uji validitas sudah selesai perhitungannya dengan keterangan soal ini valid dan reliabilitasnya pun reliable ya. Dan untuk di sini saya akan membuat ringkasan hasil uji coba validitasnya ya. Dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Karena di sini bisa dilihat untuk R hitungnya, karena R hitung kita sudah menghitung ya, jadi kita tinggal copy aja.
tinggal copy, kemudian dimasukkan ke sini, dan jangan lupa untuk pastenya itu kita ke bawahin dengan mengetik values, kemudian transpose. Oke. Nah, untuk R tabelnya, kita pun tadi sudah mencari R tabel ya, jadi kita tinggal copy untuk R tabel, kemudian jangan lupa untuk pastenya kita ubah dulu, ya, transpose. Oke. Nah, untuk korelasinya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan if buka kurung R hitung lebih besar dari sama dengan 0,71, dengan keterangan tinggi. Keterangan tinggi, jangan lupa untuk kutip, koma lagi, dengan if yang keduanya itu di sini untuk R hitungnya segini lebih besar dari sama dengan 0,31. Oke. Jangan lupa untuk koma dengan keterangan sedang dan rendah. Jangan lupa untuk kutipnya 2 kali ya. Oke. Rendah. Kemudian tinggal kita enter. Oke. Untuk korelasinya sudah ada ya. Kita langsung tarik aja ke bawah karena ini otomatis. Oke. Nah, untuk korelasinya sudah terlihat, sudah ada. Nah, untuk statusnya, kita tadi sudah menghitung kan statusnya keterangan itu semua soalnya valid. Jadi, kita tinggal copy aja ya, kita tinggal pindahkan. Dan jangan lupa untuk pastenya kita ubah dulu, supaya dia berurutnya ke bawah. Oke, valid. Nah, sedangkan untuk ringkasan hasil uji reliabilitasnya yaitu untuk koefisien reliabilitas tadi kita sudah mencarinya, yang ini ya, nilai Cronbach alpha yaitu 0,905 0,905. Nah, untuk interpretasinya kita bisa lihat juga di sini interpretasinya. Di sini tadi sudah ada kesimpulannya ya, reliable. Jadi untuk nilai Cronbach alpha segini berarti dia reliable. Oke. Kita tulis aja di sini berarti reliable. Oke. Selesai deh. Jadi untuk ringkasannya di sini sudah bisa terlihat. Dan ini hasil ringkasan dari uji validitas dan uji reliabilitas. Dan untuk perhitungannya ada di sini. Baik. Cukup itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.